Elon, I keep having this dream. I can breathe. However bleak the situation may seem, generally the queen bee is marked so she's easy to find. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film berjudul I.O. Sebuah film yang menceritakan perjuangan seorang manusia menyelamatkan bumi di saat semua orang pergi keluar angkasa mencari dunia baru. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Suatu ketika di masa depan yang tidak begitu jauh, bumi diambang kehancuran. Komposisi atmosfer berubah akibat pencemaran udara yang berlebihan. Tumbuhan mulai menghitam dan udara menjadi beracun. Hanya ada sedikit sekali tempat di mana masih terdapat udara bersih. Namun ilmuwan memperkirakan tempat itu tidak akan bertahan lama dan akan mati seiring berjalannya waktu. Perlahan tapi pasti, manusia dan segala kehidupan di bumi menghadapi kepunahannya. Manusia terus melakukan berbagai macam upaya untuk dapat bertahan, seperti membangun pembangkit listrik yang bisa dikirim ke antariksa lalu memanen geothermal energi dari planet lain. Namun semua usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Seolah muak dengan perbuatan manusia kepada alam, bumi mencoba bertahan hidup dengan mengusir manusia pergi keluar angkasa. Hingga suatu hari dimulailah misi Exodus. 100 kapal angkasa berisi jutaan manusia terbang menuju stasiun angkasa yang mengorbit di dekat I.O., yaitu satelit dari planet Jupiter untuk memulai kehidupan baru. Manusia menjadikan stasiun angkasa tersebut sebagai bahtera angkasa. Mereka menambang energi vulkanik pada bulan I.O. untuk mentenagai bahtera angkasa mereka. Namun ternyata tidak semua manusia pergi ke sana. Seorang ilmuwan wanita bernama Sam Walden memilih tinggal di bumi. Ia punya keyakinan bumi bisa pulih seperti sedia kala. Meski udara sangat beracun, ternyata masih ada organisme mampu bertahan hidup dalam kondisi tersebut. Saya menemukan larva nyamuk di sebuah bangunan terbengkalai. Untuk mengetahui tingginya kadar racun dalam udara, saya menyalakan api. Jika warna api tersebut tidak biasa, dipastikan udara mengandung racun. Saat keluar bangunan, alarm Sam berbunyi yang tandanya ia harus mengisi cadangan oksigen. Sebelum kadar udara semakin beracun, Sam bergegas pulang. Ia tinggal di dataran tinggi yang dikelilingi pegunungan yang membuat udara di area tersebut masih bersih dari pencemaran. Di tempat itulah Sam melakukan semua penelitiannya. Sam mengumpulkan sisa-sisa peralatan elektronik di kota yang masih berfungsi. Karena itulah sampai saat ini ia masih bisa berkomunikasi dengan koloni manusia di luar angkasa. It would prove that my dad is right. Earth is not dying, it's being reborn. Please write back soon. Sam kemudian mengirim pesan kepada Elon, kekasihnya yang saat ini berada di I.O. Ia memberitahu bahwa ada kumpulan serangga jenis baru mampu bertahan dalam kondisi udara beracun. Jika seekor lebah mampu bertahan hidup dalam kondisi ekstrim tersebut, maka teori ayahnya selama ini benar. Bumi tidaklah sekarat, melainkan terlahir kembali. Sam mengerti betapa sulitnya Elon dan koloni manusia bertahan hidup di I.O., tapi ia berharap Elon segera membalas pesannya. Sam kemudian mengambil seekor lebah peliharaannya. Ia memasukkannya ke dalam akuarium di mana tingkat udara dibuat sama dengan kondisi udara di luar. Namun lebah itu hanya bertahan beberapa menit kemudian mati. Life is in the stars, Sam. That's amazing. Keesokan harinya, Elon membalas pesan. Ia senang Sam menemukan bagian terakhir dari kehidupan yang mempertahankan dunia sekarat. Elon membayangkan jika Sam berada di luar angkasa, mungkin ia akan menemukan lebih banyak lagi keajaiban. Sekitar seminggu dari sekarang, stasiun mereka punya cukup energi vulkanik yang mereka tambang dari I.O. untuk mentenagai seluruh armada ekspedisi dunia baru. Elon berharap Sam naik kapal Exodus selanjutnya lalu bergabung dengannya. This is Dr. Harry Walden. Sam kemudian mendengarkan rekaman ayahnya. Menurut pandangannya, seburuk apapun kondisi bumi, kematian hanyalah bagian dari proses. Dan prinsip dasar dari alam adalah bertahan hidup. Bukan hanya sekedar fisik, tapi jiwa dan pikiran, agar manusia semakin kuat menghadapi bencana. Sejauh ini, alam dan tumbuhan telah berevolusi melawan udara beracun. Maka dalam waktu kurang dari 20 tahun, pertumbuhan vegetasi akan mengurangi kontaminasi udara. Pertanyaannya adalah, kenapa ayah Sam melakukan penelitian terhadap lebah? Karena lebah adalah salah satu hewan polinator atau hewan perantara penyerbukan.
Jika lebah mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar, maka akan terjadi penyerbukan tanaman yang akan membuat bumi kembali hijau. Dan inilah alasan kenapa Sam memilih tinggal di bumi, yaitu melanjutkan penelitian yang diwariskan sang ayah. Meski saat ini umat manusia berada jauh di luar angkasa dengan segala fasilitas yang memadai, manusia lupa bahwa rumah mereka adalah bumi, mahkota alam semesta yang tidak akan mereka temui di seluruh jagat raya ini. Dan saat manusia kembali ke bumi, manusia tetap harus beradaptasi dengan lingkungan bumi yang baru. In thousands of bees, generally the queen bee is marked so she's easy to find. The council officially announced the first New World expedition. Sesaat kemudian, Sam menerima pesan dari Elon. Ia memberitahu Dewan secara resmi mengumumkan ekspedisi dunia baru pertama, yaitu menuju sistem bintang Proxima Centauri. Mereka menemukan eksoplanet bernama Proxima b yang hampir identik dengan bumi, namun butuh 10 tahun perjalanan menuju planet tersebut. Mereka membutuhkan banyak insinyur untuk misi itu, namun ada implikasi serius pada program tersebut. Sayangnya, sebelum pesan itu selesai ia baca, monitornya malah mati. Sore itu, Sam terpaksa pergi ke zona terlarang, mengunjungi sebuah gedung untuk mencari monitor pengganti. Sam selalu menggunakan masker oksigen karena selain di area pegunungan, udara sangat beracun. Namun sialnya, tiba-tiba terjadi badai besar. Sam bergegas pulang. Badai yang mengandung udara beracun itu juga menerjang tempat tinggalnya, dan Sam tidak bisa melepas maskernya sebelum udara kembali normal. Sam kemudian melanjutkan membaca pesan Elon sebelumnya. Semua energi dan personel dialihkan untuk ekspedisi ke dunia baru. Kapal Exodus terakhir yang ada di bumi akan diluncurkan dalam waktu 4 hari ke depan. Elon meminta Sam dan ayahnya segera menyusulnya. Malam itu, Sam bermimpi ia sedang berada di tepi pantai menghirup udara bebas. Sudah berulang kali Sam memimpikan hal tersebut, dan terkadang mimpi bisa menjadi gambaran apa yang akan terjadi di masa depan. Esok paginya, saat udara kembali normal, saya mendapati lebah peliharaannya mati semua. Padahal sebagian lebah peninggalan sang ayah tersebut mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. A giant storm hit our camp yesterday. Sam kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Elon. Mungkin seharusnya ia terbang ke I.O. Namun jika saat ini ia pergi ke tempat peluncuran, Sam tidak memiliki cukup oksigen. Lalu di kejauhan, Sam melihat ada seseorang mendatanginya dengan sebuah balon udara. Laki-laki itu bernama Micah. Dia datang ke sini setelah mendengarkan transmisi radio yang dikirim Harry Walden, ayahnya. Ia ingin bertemu dengannya. Sam berkata sudah 2 hari Harry pergi ke pegunungan mengumpulkan spesimen, namun sampai saat ini belum kembali. Sam tidak tahu apakah sang ayah bertahan di luar sana atau tidak. Micah berharap Harry masih hidup dan ia akan menunggunya di sini. I'll wait. Ia ingin mengajak Harry pergi ke Exodus kemudian menyusul koloni manusia yang lainnya. Sam kemudian berbaik hati ingin memberinya bekal makanan, namun Micah menolak karena mereka punya banyak persediaan makanan. Tapi saat Sam menunjukkan kalau ia punya buah dan sayuran segar, Micah terkejut. Bahkan ia punya madu yang cukup banyak. Sudah lama Micah tidak makan makanan organik tersebut. Do you know if there's any animals left in the sea? Lalu Sam bertanya, apakah masih ada hewan hidup di lautan? Karena Sam sangat ingin pergi ke sana. Micah menjawab tidak ada apapun di luar sana. Terakhir Micah melihat binatang adalah saat dia masih anak-anak. Namun sejak bumi sekarat, pemandangan di seluruh dunia sama. Dan selama ini ia hanya melihatnya dari atas balon udara. Sam kemudian bercerita bahwa dia dan sang ayah melakukan penelitian terhadap spesies lebah madu yang bisa beradaptasi di atmosfer beracun. Lebah tersebut punya daya tahan yang unik yang nantinya bisa membantu tumbuhan kembali berkembang. Selain itu, Sam aktif berkomunikasi dengan koloni di I.O. Elon kekasihnya adalah seorang insinyur dan bisa mengakses transmisi utama antara bumi dan I.O. Transmisi radio yang ia dengar sebelumnya sebenarnya hanyalah rekaman yang disiarkan berulang-ulang. Siaran tersebut dibuat 2 hari yang lalu sebelum ayahnya pergi. This is Dr. Harry Walden, transmitting on frequency 9043. It's protocol. You're gonna have to sleep in here tonight. Malam itu, Sam meminta Micah beristirahat. Lalu esok paginya, Sam meminta Micah membantunya memperbaiki sel surya yang berantakan karena terjangan badai sebelumnya. Meski tidak berfungsi maksimal, setidaknya mereka tidak kekurangan energi. Sam kemudian bertanya apakah Micah punya keluarga. Micah berkata tidak.
Ia juga bertanya apakah menurutnya konyol jika mencintai seseorang tapi terpisah jutaan mil jauhnya. Do you think it's absurd to love someone that's millions of miles away? Menurut Maika, hal tersebut wajar karena manusia memang ditakdirkan memiliki keinginan. Manusia akan selalu mencari belahan jiwanya. Itulah yang disebut dengan cinta. Namun manusia tetaplah manusia, tidak akan ada yang tahu rencana Tuhan terhadap umatnya. Sam kemudian menunjukkan tumbuhan di rumah kaca miliknya. Tanaman-tanaman tersebut saling menguntungkan satu sama lainnya sehingga tetap terjaga kesuburannya hingga sampai saat ini. Dulu Harry pernah berkata, I.O. adalah pilihan terakhir. Manusia memang merusaknya, tapi bukan berarti tidak bisa membuatnya layak huni kembali. Mereka hanya perlu bersabar dan melakukan sesuatu yang tepat. People can change. This will be our final program. So I see you found my parents' old bedroom. Esok harinya, Maika menemukan kamar yang dulu ditinggali ayahnya. Maika mengetahui kalau mendiang ibunya meninggal di tempat ini. Lalu Sam ingat perkataan ayahnya. Ia pernah berpesan jika bertahan di sini dia akan sendirian. Mengapa tidak memilih pergi ke I.O. bersama Elon? Harry mengingatkan untuk tidak meremehkan kekuatan hubungan meski mereka hanyalah manusia. Sam akhirnya berkata jujur bahwa sebenarnya sang ayah sudah lama meninggal. Saat itu tubuhnya tidak mampu bertahan lalu menguburnya di samping makam ibunya. Sejak awal niatan Maika mendatangi tempat ini karena Harry. Namun jika tidak bisa membawanya ke I.O., ia berharap Sam mau ikut bersamanya pergi ke kapal Exodus. Perjalanan ke sana cukup jauh jadi mereka tuh harus segera berangkat. Okay. You're going to I.O. and you're never coming back. Taking you away from here. Do you understand what I'm saying? Elon, I have good news. He's offered to take me to Exodus. His name is Micah. We'll finally be together on I.O. Right back soon, okay? Malam itu Sam mengirim pesan kepada Elon. Ia memberitahu seseorang entah dari mana asalnya dan bagaimana cara dia bertahan selama ini mengajaknya pergi ke Exodus lalu terbang ke I.O. Tidak ada yang bisa ia lakukan di sini dan mereka akan segera bertemu kembali. I really need to hear from you. We're gonna have to wait for the wind to change direction before. Esok harinya saat mereka sudah mempersiapkan segalanya, Maika menunda perjalanan. Cuaca tidak terlihat bagus dan balon udaranya tidak akan bertahan. Sambil menunggu waktu, Sam dan Maika memanen madu yang belum sempat dipanen sebelumnya. Nah, saat Maika akan mengangkut sarang lebah, ia menemukan ada seekor lebah terjepit. That's how I found it. Lebah itu nampaknya baru saja menetas, tak heran ia selamat dari udara beracun. Jika dilihat dari ciri-cirinya, lebah itu adalah seekor ratu. She must have just hatched, which means she's a virgin queen. Sore itu, Elon membalas pesan. Ia diminta bergabung dalam misi perjalanan dunia baru yang pertama. Tidak ada pilihan untuk menolaknya karena perjalanan ini adalah takdirnya. Mungkin mereka masih punya kesempatan untuk bersama, namun tidak selama bertahun-tahun ke depan. Setelah keberangkatannya, transmisi dengan bumi akan terputus seketika. Yang artinya, hubungan LDR Sam dan Elon tidak ada kepastian. Hal tersebut pun membuat Sam patah hati lalu menangis. All transmission links with Earth will be cut after the final Exodus launch, and I'm desperate to receive one last letter from you before I leave. All my love, from I.O. until the end of the universe. Dalam pesan terakhirnya, Sam meminta maaf jika selama ini berbohong ayahnya masih hidup dan keputusannya memilih tinggal di bumi. Kini mereka berdua harus mencari dunia untuk diri mereka sendiri. Sam berharap Elon bisa merelakannya lalu menemukan apa yang seharusnya menjadi miliknya. Sulit mengatakannya, tapi ini adalah pilihan. Malam itu cuaca belum juga membaik. Mereka harus lebih bersabar. Maika menjadi kesal karena waktu keberangkatan Exodus semakin dekat. Dan tidak bisa dipungkiri, kekecewaan Sam terhadap Elon dan kekosongan hati Maika selama ini membuat dua insan itu saling mendekat satu sama lain. Sam meminta Maika mempertahankan eksistensi manusia. Awalnya Maika menolak. Menurutnya tidak sopan melakukan hal tersebut jika dilakukan terburu-buru. Namun ia harus realistis karena manusia ditakdirkan untuk berpasangan dan bukan menunggu sesuatu yang tidak pasti. We have to. 127 is unable to launch. Esok harinya saat cuaca membaik muncul masalah baru. Situs penerbangan Maika dibatalkan karena di sana terjadi cuaca buruk. Lalu dipindah ke lokasi baru yang jaraknya lebih jauh. Masalahnya adalah helium balon udaranya tidak cukup sampai ke sana. Maika menjadi sangat kesal karenanya. Lalu ia menumpahkan kekesalannya kepada Sam. Semua berawal dari ide penelitian ayahnya. Harry meminta dirinya dan beberapa orang tinggal di bumi karena diberi harapan baru. Tapi masalah mulai muncul.
Istrinya mulai sakit lalu meninggal. Saat mengetahui Harry sudah tiada, Micah tidak akan melakukan kesalahan 2 kali. Dia bertekad akan membawa Sam pergi ke I.O. Untungnya Sam mengetahui lokasi di mana ia bisa mendapatkan tambahan helium di zona terlarang. Hanya saja lokasinya sangat jauh dan membutuhkan waktu lebih dari sehari. Tidak ada jalan lain, mau tidak mau mereka harus membawa balon udara itu pergi ke sana. This afternoon, I'll be leaving our enclave to travel to the Exodus launch site. Sampai zona terlarang, mereka tidak melihat apapun selain kematian. Lalu di sebuah bangunan, Sam menunjukkan di mana persediaan helium itu berada. Namun malam itu, mereka harus beristirahat terlebih dahulu sebelum cuaca benar-benar membaik. Esok harinya, Micah mempersiapkan balon udaranya. Butuh waktu setidaknya 1 jam sebelum balon itu mengembang lalu berangkat menuju situs penerbangan. I'll be right back. Sebelum itu, Sam berpamitan ingin mengunjungi suatu tempat terlebih dahulu. Namun setelah 1 jam berlalu, Micah yang khawatir mencari Sam lalu menemukannya berada di sebuah museum. We have to go, Sam. Sam memandangi lukisan berjudul Leda and the Swan namun tidak mengerti apa maksudnya. Lalu Micah memberitahunya bahwa ada kisah di balik lukisan tersebut. Leda adalah ibu dari Helena, putri kerajaan Troya, seorang wanita yang dianggap paling cantik di dunia. Namun penculikan Helena yang dilakukan Paris, pangeran dari Troya, menimbulkan peperangan yang menghancurkan segalanya. Leda adalah seorang wanita yang memiliki hubungan dengan para dewa. Angsa dalam lukisan tersebut adalah Zeus, dewanya para dewa. Zeus yang menyamar membuat Leda melahirkan anak-anak dewa. Entah apa alasan Sam begitu tertarik dengan lukisan tersebut seolah memiliki kesamaan dengan apa yang dialaminya saat ini. Lalu Micah meminta Sam mengganti tabung oksigennya yang mulai menipis lalu melanjutkan perjalanan. Akan tetapi Sam tiba-tiba merubah keputusannya. Yang memilih tetap tinggal di bumi lalu meminta Micah pergi sendirian. Alarm oksigen Sam terus berbunyi namun ia menolak menggantinya. Sam sering memimpikan dirinya berada di tempat ini. Ia meyakini dirinya bisa berdamai dan beradaptasi dengan kondisi bumi lalu melepas maskernya. Dan ternyata Sam mampu bertahan. Karena keputusan Sam sudah bulat, Micah tidak bisa memaksa Sam berpamitan lalu menuju lokasi penerbangan Exodus. Dear Micah. Setelah Sam kembali ke rumah, ia menulis pesan untuk Micah. Sam mengutip perkataan sang ayah bahwa manusia tidak boleh berhenti bereksplorasi. Akan tiba saatnya manusia sampai ke tempat di mana memulai segalanya. Bumi tetaplah rumah baginya, mahkota alam semesta yang tidak tergantikan dengan dunia baru dimanapun. Tell them it feels good. Bertahun-tahun kemudian, apa yang Sam yakini benar, kondisi bumi perlahan mulai pulih. Saat ini, Sam berada di tepi pantai menghirup udara bebas ditemani seorang anak kecil yang berlari ke arahnya. Kejadian yang selalu ada dalam mimpi Sam selama ini. Anak tersebut tentu saja adalah anak Sam dan Micah, buah dari cinta dan pertemuan singkat mereka. Hingga saat ini, Sam terus mengirimkan pesan kepada umat manusia di luar angkasa, mengabarkan bahwa bumi menanti kepulangan mereka dan akhirnya film pun selesai. Cerita dari film ini memberi pesan kepada kita agar selalu menjaga alam demi eksistensi kehidupan. Seburuk apapun kondisinya, bumi tetaplah rumah bagi manusia. Bahkan kalau teman-teman nonton film Wandering Earth yang saya bahas kemarin, planet bumi didorong menuju Alpha Centauri. Padahal jauh lebih mudah membuat bahtera angkasa mencari planet baru daripada repot-repot membawa bumi yang resikonya jauh lebih besar. Hal tersebut menunjukkan manusia wajib berusaha dan meyakini di balik keberanian mengambil keputusan akan mendatangkan solusi bagi masalah itu sendiri. Seperti kebanyakan film fiksi ilmiah lainnya, ending menggantung membuat kita bebas mengambil kesimpulan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalau Mimin sendiri sih yakin mungkin beberapa tahun ke depan manusia pasti kembali ke bumi. Bukan tidak mungkin Sam dan Micah bertemu kembali. Itulah alur film I.O. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.